Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, memberikan pembekalan kepada perwira siswa pendidikan Seskoad tahun anggaran 2023 di Gedung Jenderal Gatot Subroto Seskoad, Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Suharyanto mengingatkan para siswa bahwa selain menghadapi tantangan militer, mereka juga akan menghadapi ancaman bencana di wilayah penugasan masing-masing. Suharyanto juga menjelaskan sejarah, tugas, dan fungsi BNPB dalam menangani bencana saat pra, tanggap darurat, dan pasca bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Lulusan Seskoad tahun 2003 ini menjelaskan berbagai jenis bencana yang ada di Indonesia, baik bencana alam maupun non-alam. Dirinya menjelaskan berbagai kejadian bencana di Indonesia, Komando Penanganan di Lapangan tidak lepas dari peran serta TNI. Suharyanto menutup pembekalannya dengan harapan para perwira siswa dapat memanfaatkan pengetahuan kebencanaan ini untuk menjaga keselamatan rakyat dari potensi bencana. BNPB melalui Kedeputian Pencegahan menggelar BIMTEK Penanggulangan Bencana bagi siswa sekolah menengah atas di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur. BNPB terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Sejalan dengan komitmen tersebut, BNPB bekerja sama dengan Gerakan Pramuka Saka Bayangkara menggelar kegiatan BIMTEK Penanggulangan Bencana bagi siswa SMA Perwakilan Pramuka Penegak dari berbagai SMA sederajat di wilayah Jakarta Timur. Direktorat Kesiapsiagaan dan Direktorat Mitigasi Bencana BNPB memberikan materi terkait manajemen kebencanaan dan pengenalan konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana kepada kurang lebih 127 peserta. Selama 2 hari, peserta mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana, konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana, simulasi evakuasi mandiri, kerelawanan, penyuluhan HIV/AIDS, pencegahan perundungan, pengelolaan sampah, keterampilan praktik water rescue, dan pengelolaan manajemen dapur umum. Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, memberikan pesan dan arahan kepada seluruh peserta yang hadir untuk tetap meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya di sekolah, namun juga kepada masyarakat luas, serta menjadi agen perubahan positif untuk memperkuat gerakan pramuka dalam meningkatkan ketahanan bencana di tingkat lokal. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima kunjungan diorama dari PAUD Bougainville di Geraha BNPB pada Senin 20 November 2023. Kunjungan ini bertujuan sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi kepada siswa serta pengenalan potensi bencana sejak dini. Para siswa diperkenalkan berbagai bencana yang pernah terjadi di Indonesia dan langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi. Para siswa ditemani oleh guru pendamping, diberi pengetahuan tentang bencana melalui dongeng dan lagu agar mudah dipahami oleh anak-anak. Dengan berkeliling di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB, para siswa berkesempatan melihat lebih dekat melalui maket, miniatur diorama, dan alat peraga lainnya. Kunjungan diorama ini merupakan salah satu cara BNPB untuk mengedukasi dan mensosialisasikan informasi kepada siswa-siswi tentang kebencanaan, sementara bagi siswa-siswi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap potensi bencana di sekitarnya sejak dini. BNPB mengikuti pelatihan Personal Safety and Security yang diselenggarakan oleh AHA Center pada 20 hingga 24 November 2023. Aspek keselamatan dan keamanan merupakan elemen penting bagi setiap personil penanggulangan bencana dalam operasi tanggap darurat. Dalam setiap operasi kemanusiaan,
potensi keselamatan dan keamanan perlu menjadi perhatian. Hal tersebut akan mendukung keberhasilan suatu operasi secara keseluruhan. Untuk itu, personel BNPB berkesempatan mengikuti pelatihan Personal Safety and Security yang diselenggarakan oleh AHA Center dan didukung oleh Australia Aid dan Uni Eropa. Materi yang diberikan antara lain Security Context, Trip Planning, Tactical Emergency Casualty Care, Navigation Basics, Situational Awareness, Kidnapping Survival, dan Incident Management. Pelatihan ini difasilitasi oleh praktisi berpengalaman yang tergabung dalam Red Arc Australia. Kegiatan ini diikuti oleh 3 personil BNPB dan sejumlah peserta lainnya dari 9 negara ASEAN dan AHA Center. Mereka yang mengikuti pelatihan ini merupakan personel ASEAN Erat yang telah mengikuti kursus tingkat 2. Para peserta tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga praktek langsung di luar kelas, dengan mempraktekkan secara individu maupun tim, sesuai teori yang diperolehnya. BNPB turut terlibat dalam kelancaran perhelatan SAIL Teluk Cendrawasih 2023 dengan melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Rianto bersama BMKG, BRIN, TNI AU, dan unsur lainnya melakukan pemantauan secara langsung ke posko TMC di Base Ops Lanut Manuha di Kabupaten Biak Numfor, Selasa 21 November 2023. Agus Rianto mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan armada pesawat Cessna 208 Caravan dan material 12 ton garam dalam pelaksanaan TMC untuk mereduksikan curah hujan yang tinggi pada acara puncak STC nanti. Operasi TMC akan dilakukan selama 4 hari, yaitu tanggal 21 hingga 24 November. Adapun dalam satu sorti ditebar 1 ton garam, sehingga total sebanyak 12 ton garam akan ditumpahkan di langit Biak Numfor. Namun, pada hari ketiga, BNPB menambah 1 lagi armada pesawat Cessna untuk membantu menaburkan garam. Dengan 2 pesawat, total material garam yang disebar bertambah, yaitu sebanyak 18 ton dengan penerbangan sebanyak 18 sorti. Diharapkan dengan operasi TMC ini, cuaca pada acara puncak STC lebih kondusif, sehingga pelaksanaan event berjalan lancar. Selain dukungan operasi TMC, BNPB mendukung perhelatan nasional SAIL Teluk Cendrawasih 2023 dengan mendirikan posko siaga darurat bencana di Kabupaten Biak Numfor, Papua. BNPB mendirikan posko siaga darurat bencana gempa bumi dan cuaca ekstrim yang bertempat bersebelahan dengan venue utama yang berada di kawasan Pantai Samau. Posko didirikan dengan jarak 50 meter dari lokasi acara STC 2023. Posko yang didirikan memiliki personil yang siap siaga sebanyak 20 orang yang terdiri dari BNPB 5 orang, BPBD Provinsi Papua 5 orang, dan 10 orang lainnya dari BPBD Kabupaten Biak Numfor. Acara puncak STC ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Deputi Penanganan Darurat BNPB Fajar Setiawan berharap adanya posko siaga darurat beserta kelengkapannya ini dapat mendukung suksesnya acara STC. Posko ini dipimpin oleh Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor yang telah dipilih dan BPBD setempat yang diberikan tanggung jawab dalam segala masalah kebencanaan di daerah dan lebih memahami karakteristik wilayah di Kabupaten Biak Numfor. Kawasan Pantai Samau telah memiliki rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi tsunami yang ditempatkan pada lokasi-lokasi yang strategis, sehingga diharapkan kepada wisatawan dan masyarakat setempat untuk melakukan evakuasi mandiri ke tempat aman, baik pada saat penyelenggaraan STC 2023 maupun pada kesempatan lainnya. Merebaknya penyakit rabies yang berasal dari gigitan anjing di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat pemerintah pusat harus mengambil langkah penanganan darurat rabies.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, hingga 15 November 2023, dilaporkan sebanyak 1.823 kasus gigitan hewan rabies di Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyebabkan 11 orang korban jiwa. Untuk melakukan langkah-langkah percepatan penanganan, digelar rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi di kantor PMK, Jakarta, 21 November 2023. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, turut menghadiri rapat tingkat menteri tersebut. Suharyanto mengatakan, BNPB siap jika ditunjuk menangani rabies, dengan melihat bahwa BNPB pernah menjalankan Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang berhubungan dengan hewan. Selain itu, Suharyanto mengatakan BNPB mempunyai dana siap pakai, sehingga bisa membantu kementerian terkait dalam penanganan rabies. Pada kesempatan yang sama, Muhadjir Effendi menyampaikan, berdasarkan hasil rapat, pemerintah memutuskan agar BNPB tetapkan status keadaan tertentu sebagai dasar penanganan kejadian luar biasa dan darurat rabies di Provinsi NTT. Dalam keterangan persnya, Muhadjir meminta BNPB segera membentuk Satgas Terpadu Penanganan Darurat atas permohonan Gubernur NTT. BNPB akan menggunakan dana siap pakai untuk mendukung operasi Satgas termasuk penambahan vaksin dan peralatan yang dibutuhkan untuk vaksinasi rabies. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Adrian Barus undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam Tangguh.